Halo guys, balik lagi sama gue Ihsan Zulfikar. Di video kali ini akan gue bahas aplikasi-aplikasi yang kemungkinan bisa banget berguna buat kalian gunakan di iPhone kalian. Ada beberapa aplikasi di sini yang akan gue kasih tahu, jadi nonton video ini sampai selesai. So, gak usah berlama-lama lagi, simak video ini gak selesai, langsung aja check this out. Ya, disclaimer dulu, beberapa aplikasi yang akan gue rekomendasikan ini jangan semuanya juga kalian install. Kalian install yang sekiranya kalian perlukan dan kalian butuhkan, atau kalau kalian mau coba semuanya boleh, tapi nanti kalian sortir sendiri mana aja yang ingin kalian gunakan. Dan aplikasi-aplikasi ini link installnya ada di description di bawah. Oke, mulai yang pertama aplikasi Catch-Up. Nah, aplikasi Catch-Up ini tuh sebenarnya aplikasi pihak ketiga, tapi fitur di dalamnya sama sih sebenarnya sama fitur yang ada di iMessage, yaitu fitur check-in. Nah, kalau di iMessage kan ada nih fitur check-in seperti ini nih, kayak gini. Ada aplikasi pihak ketiga juga yang sekiranya sama serupa cara penggunaannya, yaitu aplikasi Catch-Up. Nah, Catch-Up ini mirip-mirip seperti fitur check-in yang ada di iMessage. Ya, tapi menurut gue kekurangannya, kalian juga harus punya aplikasi ini juga sama teman kalian gitu ya. Dan tentunya kalau kalian mau upgrade to Plus juga bisa nih. Tapi sepertinya agak sayang aja sih kalau kalian harus berlangganan gitu ya, atau upgrade for purchase gitu ya untuk menikmati fitur-fitur lainnya gitu. Ya, kelebihannya ya kalian bisa lihat sendiri, adanya widget, adanya notifikasi catch up with teman kalian, you last check in di berapa hari kemudian gitu-gitu ya, dan tentunya unlimited kontak gitu ya. Tapi kalau kalian ingin menggunakan, pastikan teman kalian atau lawan dari kalian itu juga harus install aplikasi ini gitu ya, baru kalian bisa saling menggunakan check in seperti itu. Kalau kalian mau nambahkan kontak ya kalian tinggal tambah aja, nanti akan langsung bisa get kontak seperti itu. Balik lagi ke kebutuhan masing-masing, tapi ya kalau kalian rasa kalian memerlukan aplikasi ini, silahkan install, linknya ada di description di bawah. Kita lanjut ke aplikasi selanjutnya, yaitu aplikasi wallpaper. Nggak terlalu sering, tapi lumayan buat jadi opsional kalau kalian bosen dengan wallpaper yang ada gitu ya. Bisa menggunakan aplikasi wallpaper ini. Ya, intinya aplikasi ini nge-share wallpaper yang keren-keren, yang kemungkinan kalian juga suka juga gitu ya. Jadi sebagai opsional aja, kalau misalkan kalian perlu wallpaper tambahan, misalkan dari link gua pribadi, kalian sudah bosen, kalian juga bisa nih pakai aplikasi ini, karena lumayan nih wallpapernya juga lucu-lucu dan keren-keren banget gitu. Caranya ya cukup gampang. Misalkan kalian ingin ini, ya udah kalian tinggal download aja nih. Dan tentunya ini menggunakan koneksi internet ya. Misalkan gini, download dan akan langsung saving to aplikasi foto kalian seperti itu ya. Jadi ketika kalian akses aplikasi foto, nah seperti ini, maka wallpapernya sudah terdownload gitu ya. Bisa jadi opsional buat teman-teman yang pengen gonta-ganti wallpaper. Oke, lanjut ke aplikasi selanjutnya, yaitu iStory. Nah, aplikasi ini sebenarnya nggak perlu sih, penting dan nggak penting menurut gua, karena ini lebih tepatnya untuk ngedeteksi data foto yang kita ambil menggunakan device apa aja. Daripada kalian cari satu-satu menggunakan aplikasi foto, menurut gue dengan aplikasi ini kalian jadi lebih mudah gitu ya. Ketika kalian ingin mencari hasil foto dari iPhone ini, atau iPhone XR, atau iPhone 8 Plus, ya pakai aplikasi ini sangat jadi jauh lebih mudah gitu ya. Nah, cuman dia terbagi dua versi nih ya, versi yang complete analysis atau fast analysis. Kalau fast analysis ini, dia kekurangannya skip iCloud Photo. Bisa dilihat bacaan paling bawahnya, skip iCloud Photo. Hal tersebut cukup merugikan gua, karena foto gua tuh lebih cenderung sinkronis sama iCloud. Jadi terkadang nggak semuanya foto standby size-nya atau ada di aplikasi fotonya. Size-nya mungkin adanya di iCloud, tapi fotonya ada di iCloud Photo, jadi perlu download lagi. Jadi dia akan skip tuh. Tapi kalau kalian yang mau complete analysis, ini termasuk iCloud Photo, cuman akan memakan waktu yang lebih lama dan tentunya membutuhkan internet yang lebih cepat, karena complete analysis ini mengambil foto-foto kita yang tersinkronis sama iCloud, jadi dia nge-download dulu foto-foto tersebut gitu. Tapi terlepas itu semua, menurut gua nggak apa-apa menggunakan fast analysis. Jadi ketika gua tap start, dia akan langsung progress nih tuh. Lo bisa lihat dari 11.000 foto dia lagi progress, akan kasih tahu di mana hasil foto yang digunakan tuh pakai device apa. Misalkan ada satu foto, gua fotonya pakai iPhone 8 Plus misalkan gitu ya. Dia akan kasih tahu tuh, oh fotonya yang ini gitu. Secara garis besar fungsi dari aplikasi ini seperti itu ya. Nah, setelah komplit kalian tinggal view your iStory aja seperti ini. Dia akan langsung munculin tuh foto-foto yang sudah digunakan dengan device-device yang pernah kalian gunakan. Di sini ya, kalian bisa lihat totalnya ada 8 device, mulai dari 8 Plus, 6S, 10R, 11 Pro, 13 Pro, dan lain sebagainya. Kita ambil contoh yang 8 Plus aja. Wah, ini mah foto-foto lama, iPhone 8 Plus cukup sering gue gunakan dulu sambil foto-foto. Wah, elah fotonya kayak gini. Jadi intinya kalian bisa tahu gitu kan hasil foto yang menggunakan device apa. Kalau kalian perlu foto tersebut, lumayan menggunakan aplikasi ini jadi jauh lebih
lebih mudah. Seperti itu. Oke, kita lanjut ke aplikasi selanjutnya. Nah, adanya speed test. Ya, karena iPhone 15 series itu sudah mendukung USB-C, gue rasa aplikasi ini perlu buat kalian juga nih untuk ngetes kalau kalian habis beli SSD atau OTG USB-C biar tahu speednya gitu ya. Aplikasi ini cukup ngebantu buat teman-teman biar tahu speed dari disk tersebut atau SSD tersebut atau hard disk tersebut kayak gitu ya. Tapi di sini gue tidak akan menggunakan SSD, gue akan menggunakan OTG aja nih ya, seperti ini aja ya untuk uji coba. Tinggal hubungkan aja USB-C-nya ke iPhone kalian yang sudah mendukung USB seperti ini. Nah, di sini ya kalian bisa langsung start aja. Ini kan udah kebaca ya untuk speed testnya. Oke, sedang testing, kita tungguin ya. Gue ketawa dulu sedikit karena ya namanya juga OTG udah lama ya. Jadi speed dari USB-C ini atau USB yang gue gunakan ini kecil banget ya, 11 mega doang. Dan ini juga cuman disarankan untuk ngerekam formatan HEVC SDR 4K 60 dan HDR 4K 60. Tapi kalau misalkan di tes ProRes itu tidak mendukung. Pantesan kemarin-kemarin gue tes USB-C yang gue gunakan ini jelek banget kalau gue melakukan perekaman ProRes. Ya, tapi intinya aplikasi ini biar temen-temen semua bisa ngetes kecepatan SSD untuk digunakan ke iPhone 15 series kalian. Ya, gue rasa sih ini aplikasi bisa juga sih diinstal ke iPad. Bisa kalian cobalah. Tapi intinya fungsi dari aplikasi ini untuk disk speed test seperti itu. Oke, lanjut ke aplikasi selanjutnya yaitu aplikasi Vibes. Nah, Vibes ini sih sebenarnya penting nggak penting sih ya. Tapi terserah kalian, kalau kalian mau coba boleh aja. Cuman catatannya, kekurangannya setelah gue coba-coba, aplikasi ini temen kalian juga harus pakai gitu ya. Sebenarnya ini aplikasi lumayan kalau misalkan kalian sama temen-temen bestie kalian yang pengen tahu mood atau vibes mood teman kalian di saat itu, bisa banget sih menggunakan aplikasi ini. Nah, jadi aplikasi ini tuh intinya ngasih tahu mood kalian gitu dan bisa chattingan juga sih. Nah, kelebihannya ketika kalian dan teman kalian sama-sama menggunakan aplikasi ini, jadi kalian bisa tahu tuh dan kalian juga bisa share activity vibes kalian. Misalkan nih ya, gue lagi excited gini dan ini berjalan di Dynamic Island ataupun live activity, bahkan di widget juga berjalan. Tapi lagi-lagi aplikasi ini penting gak penting buat teman-teman silakan aja ya. Ini bisa kasih emoji ataupun kalian bisa pilih nih mau kamera, mau voice note, Apple Music, Spotify, check-in, weather, link dan lain sebagainya. Jadi biar kasih tahu kalian lagi dengerin apa, kalian lagi di mana gitu ya. Dan bisa chattingan juga sama teman kalian seperti ini nih, kira-kira seperti itu. Oke, cara menggunakannya dan dia berjalan di Dynamic Island seperti ini. Kalau di live activity-nya kayak gini. Kalian bisa langsung tap kayak gini dan langsung kasih tuh ya ke akun teman kalian seperti itu. Gitu cuy. Dan di widgetnya juga sama seperti ini. Makanya tadi gue bilang aplikasi ini penting gak penting sih. Tapi kalau buat kalian yang pengen banget nih sama bestie kalian seakrab itu ya, sampai tahu moodnya saat itu, bisa banget menggunakan Vibes ini. Oke, lanjut ke aplikasi selanjutnya yaitu Keybot. Nah, Keybot ini lebih kayak cenderung AI tapi buat keyboard. Jadi biar teman-teman kayak misalkan lu lagi males cek grammar atau spelling check, lu bisa banget nih menggunakan Keybot ini. Dan ini berjalan di keyboard kalian. Jadi pada saat kalian install, kalian pasti disuruh setup settingan keyboard kalian. Biasanya minta di allow access saja. Contohnya kalian pergi ke setting, lalu kalian di sini cari aplikasinya Keybot. Nah, di sini ada Keybot ya, kalian pilih. Nah, keyboard yang ini kalian pastikan allow access semua gitu. Maka cara penggunaannya cukup mudah ya. Jadi kalian misalkan ada di dalam chattingan, contoh seperti ini, kalian tinggal pilih bola dunia sudut kiri bawah dan arahkan ke keyboard ini. Maka ada seperti ini. Tapi kalian harus ketik dulu di sininya nih teksnya biar dia bisa ngebaca. Misalkan contohnya gue ngetik bahasa Inggris, tapi gue mau cek grammar dan spelling checknya. Contoh misalkan gue balikin lagi ke keyboard kayak gini, terus gue pilih keyboard kayak gini lagi, lalu gue pilih grammar and spelling check in progress, maka akan langsung keluar hasilnya. Kalian bisa langsung replace, maka tulisannya jadi benar gitu ya. Kalian tinggal kirim aja dan selesai. Dan ini bisa banget dibuat untuk yang lain, as business email, simplify text, lalu adanya refresh text, optimize for Insta, dan continue text kayak gitu. Nah, kalau continue text biasanya lanjutan dari si teks yang udah kalian ketik. Misalkan kita contohkan continue text, coba ya, soalnya aplikasinya berbayar. Nah, kan ke limit, jadi iya nggak apa-apa. Tapi intinya fungsi seperti itu. Kenapa ke limit? Karena sebenarnya aplikasinya ini berlangganan. Nah, balik lagi ke kalian. Kalau kalian ingin berlangganan silakan. Tapi kalau kalian rasa nggak perlu, ya terserah kalian, nggak apa-apa kayak gitu. Tapi intinya fungsi aplikasinya seperti itu. Oke, lanjut ke aplikasi selanjutnya yaitu Capek. Gue nggak tahu pronunciasi gimana, tapi intinya aplikasinya seperti ini. Cara fungsinya itu lumayan sangat berguna buat gue, terutama buat menyembunyikan aplikasi yang ada pada di iPhone kalian. Jadi kalian buka dan ini bersinergi dengan fitur screen time. Sepertinya aplikasi ini sudah pernah gue
gue bahas detail di video gue yang lama di sini terkait cara lock aplikasi dan cara menyembunyikan aplikasi. Contohnya di sini gue pilih yang TikTok dan Instagram, simple aja. Jadi gampangnya kita tinggal pilih hide aja. Tapi sebelum gue hide, gue kasih tahu dulu. Di sini Instagram dan Twitternya ada ya. Nah, sekarang kita akan coba untuk sembunyikan aplikasi Instagram dan Twitter ini menggunakan aplikasi ini. Karena tadi udah gue pilihnya Instagram dan Twitter. Kalau kalian mau pilih yang lain bisa tinggal choose apps aja dan pilih sosial, dan kalian bisa pilih tuh aplikasi yang ingin kalian hide atau kalian sembunyikan. Oke, seperti itu aja. Kita pilih hide seperti ini, maka tidak ada Instagram dan Twitter. Bahkan kalau kita search di library di sini nggak ada Instagram. Nice. Oke, cukup berguna aplikasi ini gue rasa buat teman-teman gunakan, tapi gue harap jangan disalahgunakan juga. Ketika gue unhide, dia akan kembali lagi gitu cuy. Oke, lanjut ke aplikasi terakhir. Karena beberapa hari lalu atau pada saat Apple event iPhone ini 15 Pro Series, Apple mendemokan aplikasi game Resident Evil yang udah gue bahas di video sebelumnya. Tapi kali ini ternyata si Capcom merilis juga Resident Evil 4. Nah, dia sudah bisa kalian install nih. Cuman aplikasi ini memang hanya untuk digunakan di iPhone 15 Pro dan 15 Pro Max. Dan untuk iPad-nya ada keterangannya juga. Seperti pada App Store-nya di sini, keterangan compatible device-nya. Kalau kita lihat di sini compatibility iPhone 15 Pro, 15 Pro Max dan iPad Pro 11 inch yang generasi ketiga. Pastinya hingga generasi terbaru tentunya ya. Startnya ini minimum requirement-nya iPad Air-nya generasi 5 bisa. Ya, ini kayaknya sih yang chips M1 semua ya. Iya sih ada tulisannya nih, device with M1 chip gitu. Bisa menggunakan atau bisa memainkan aplikasi atau game Resident Evil 4 ini. Dan cukup gede size-nya. Lama banget gue downloadnya semalam, tapi cukup puas dengan game tersebut. Bentar, gue naikin dulu brightness-nya biar kelihatan main gamenya karena gelap gamenya. Kita cobain. Ya, mirip-mirip yang pernah gue bahas di video sebelumnya. Resident Evil juga, tapi yang Village itu ya. Gue lupa lagi judulnya apa. Tapi intinya mirip-mirip ya kontrolnya. Lalu Capcom juga merekomendasikan agar kalian menggunakan device controller juga, kayak DualShock PS4 ataupun PS5. Ini tinggal start game aja. Tapi sorry banget nih cuy kalau suaranya nggak gue munculin, takutnya copyright. Agar kalian tahu aja suaranya keren banget sih. Nah, ini kelihatan nggak ya? Susah ya, namanya juga game-game kayak gini cuy, rada-rada gelap gini. Nah, ini kalian bisa lihat. Waduh, ada ini nih. Nah, tuh ya, kelihatan ya. Cukup oke kok, grafisnya keren, nice. Ya, malah gua tuh yang kalah. Tapi intinya gitu ya, game Resident Evil 4 dan kalian bisa install lalu cobain, oke? Ya, itu adalah beberapa rekomendasi aplikasi yang mungkin bisa berguna di iPhone kalian. Tapi gue ingetin lagi, jangan semuanya diinstal. Kalian install yang kalian perlukan aja. Untuk link installnya ada di description di bawah, oke? Segitu aja mungkin video kali ini, semoga sangat bermanfaat buat teman-teman semua. Jangan lupa untuk like video ini, share video ini ke sosial media kalian, ke grup WhatsApp, ke grup TikTok, ke grup apapun. Kalian share aja sebanyak-banyaknya dan pastikan kalian mendukung channel ini dengan cara mensubscribe channel ini. So, see you next video. Bye-bye.